Malam ini panas sekali, Pak. Mana banyak nyamuk lagi. Ya iyalah, kan udah berbulan-bulan nggak hujan. Nyamuk lagi panen nih. Bau? Menyengat lagi, Pak. Yang bener aja lu. Sepertinya di bak sampah itu ada sesosok manusia. Betul, Pak. Masya Allah. Stop. Apa ini, Pak? Masya Allah. Pak Permana. Masya Allah, Pak Permana. Kenapa jadi saya jadi begini ya? Sekarang kamu kasih tahu warga dan istrinya. Ayo cepat. Cepat. Ayo. Masya Allah. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Ada mayat di sono, ada mayat. Ayo, Ayo kita lihat. Kita lihat. Kok bisa si Permana mati di bak sampah ya? Masya Allah, karena perilaku dia yang dulu jahat dan sombong. Dia pantas mati seperti itu. Betul. Permana kan suka makan harta yang bukan miliknya. Bahkan merampas hak ayah dan kakak kandungnya sendiri. Benar-benar keterlaluan Permana ini. Dia juga meninggalkan anak istrinya sampai mereka terlantar. Hanya karena istri mudanya itu tuh. Amit gua mah. Sekarang dia harus menerima semua akibat dari perbuatannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah benar nasib Pak Permana. Apa keluarganya sudah diberitahu? Sudah, Pak. Ohim tadi sudah memberitahu warga dan istrinya, Pak. Mungkin sebentar lagi dia sampai, Pak. Tapi jenazahnya bau sekali, Pak. Baiklah, kita tunggu di sini saja. Apakah jenazah ini bisa dibawa ke rumah Ibu Rismala? Tidak. Jangan bawa jasad dia ke sini, Pak. Dia bukan keluarga kita lagi. Saya tidak mau, Pak. Saya sangat minta tolong. Kasihan Pak Permana, sudah tidak ada lagi orang yang mau memperdulikannya. Bahkan dia juga sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Jadi saya mohon, terimalah jenazahnya, Bu. Biar aja. Bapak semasa hidupnya tidak memperdulikan kami. Bapak telah menandarkan kami. Hati kami sakit, Pak. Iya, Bapak tidak sayang sama kami lagi. Bapak cuma sayang sama hartanya saja. Bapak juga menyanyikan ibu. Iya, tapi sekarang ini Pak Permana sudah meninggal. Jadi kemana lagi kami harus membawa jenazahnya? Kami mohonlah pengertiannya, Bu. Karena jenazah itu harus diperlakukan dengan baik, Bu. Terserah Bapak. Tapi saya minta tolong, jangan dibawa jenazahnya ke sini, Pak. Hati saya sudah sakit, Pak. Hati saya sudah sakit. Terserah Bapak, mau dibawa ke kelurahan, ke masjid, atau buang aja ke sungai. Saya minta tolong, Pak. Tolong Bapak keluar dari sini. Terima kasih, Pak. Baiklah, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, kok rapi banget, Kang? Akang mau kemana? Mau pergi ya? Mau ketemu sama pembeli. Masa kumuh? Nggak mungkin kan? Memangnya tanah yang mana yang Akang jual? Udah bilang sama Bapak, kan? Sudah, kamu nggak usah cerewet. Nanti saya pulang bawa duit banyak. Kang, sebentar, Kang. Kemarin Bapak nyariin Akang. Katanya ada yang mau dibicarakan penting. Akang disuruh ke tempatnya Bapak. Iya, nanti saya ke sana. Kang, tunggu sebentar. Kang, Pak jangan Adi. lupa. Ini pecinya, Kang. Supaya Akang selalu ingat Allah dan sholat tepat pada waktunya, Kang. Saya suruh pakai peci. Saya nggak mau dikira ustadz. Saya Permana, juragan tanah. Kang, ini kan untuk sholat. Jadi kalau Akang mau sholat di masjid, pakai peci kan kelihatan lebih rapi. Assalamualaikum, Pak Permana. Waalaikumsalam. Apa lagi sih? Ini orang marah aja. Nah, Pak Somad. Ada edaran dari masjid. Saya kemarin datang ke rumah Bapak, tapi Bapak tidak ada di rumah. Sumbangan apa lagi? Sumbangan untuk anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Mak, urus Pak Somad. Tapi jangan banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, Kang. Nggak ada cerita. Kalau kita ngasih sedekah, itu menjadi miskin. Pak, silakan masuk, Pak. Mak, inget ya, 10.000. Kang, nggak boleh ngomong kayak gitu, Kang. Dari rizki yang diberikan oleh Allah sama kita, itu adalah sebagai milik anak yatim dan yatim piatu. Jangan so tau deh. Kayak bisa nyari duit aja. Enggak kan? Ingat, jangan banyak-banyak. 30.000 aja.
Mana Kang Permana? Jalan-jalan ya? Lu pada minggir dong. Nanti mobil gua lecet gimana? Gua sumpahin lu. Sombong amat tuh saya. Apa lu bilang? Lu nyumpahin gua sama mobil gua? Lu berdua. Kalau nggak sanggup beli mobil, lu sangin aku juga ya. Kang, nyebut. Istighfar. Tega banget sih Akang menghina kami. Lu nggak tahu diuntungnya udah dibantuin lu. Maksud Akang? Capek gua urusin lu. Sekampungan. Yang sebelah sana tuh Pak, tanahnya perspeknya bagus Pak. Iya. Oh, Cukup, Bos. iya. Bos, ini pembeli kita nih, Pak Satria namanya. Iya. Satria. Permana. Gimana Pak, jadi beli tanah ini? Nah, saya cukup tertarik. Tapi harganya dikurangi Pak, karena terlalu mahal. Kepengen sih begitu, cuman kemarin ada yang beli lebih tinggi dari Bapak, saya nggak kasih Pak. Baiklah kalau begitu. Tanah ini saya beli. Besok saya bawa uangnya. Tapi apakah jelas kepemilikannya dan surat-suratnya lengkap? Oh lengkap Pak, Bapak nggak usah khawatir. Semua lengkap. Lagian juga, wah tangan saya udah gatal nih Pak, mau dapat duit kayaknya. Oke deh. Permisi, ya. Makasih Pak. Ya. Permana sudah sangat keterlaluan, Pak. Dia menjual hampir semua tanah Bapak. Dan ini nggak bisa dibiarkan, Pak. Kemarin aja saya dengar dari Pak Dendi dia ngejual tanah yang di dekat Pematang itu. Permana. Apa dia tidak puas dengan apa yang sudah dia miliki? Yang sudah Bapak berikan sama dia? Karena Bapak manjain dia sih. Akhirnya dia terbiasa ngedapetin apa yang dia mau itu gampang. Sekarang dia udah nggak peduli. Semua tanah dijual. Tanah punya Bapak juga dijual. Uangnya nggak tahu kemana larinya. Kalau lama-lama kayak gini kita bisa nggak punya apa-apa loh, Pak. Kamu benar, Dian. Bapak salah didik. Dia jadi tumbuh seperti anak yang manja, nggak tahu diri. Nanti malam Bapak coba bicara sama dia. Mudah-mudahan dia bisa mengerti. Mbak. Sebelah. Ayo Mbak. Sendirian aja? Iya. Lagi nungguin pacar? Enggak. Mau pulang? Iya. Makasih ya Mas, yang tadi. Oh, saya juga mau pulang. Mau dianterin? Nggak usah deh. Oke. Yuk, bareng yuk. Ya udah kalau gitu. Bos. Udah itu gue sini, ntar gue balik lagi. Nggak, Bos. Jagain. Belum bayar, Bos. Udah nanti. Silakan Mas, duduk dulu. Makasih. Saya memang tinggal sendirian di sini. Maklum, saya kan masih single, jadi belum punya suami. Masa sih kamu tinggal sendirian? Belum punya suami? Nama kamu siapa? Yuni, Mas. Nama saya Permana. Anak-anak, kita sholat maghrib berjamaah yuk. Dedi jadi imamnya. Gih, udah dulu. Ya Allah, di mana suami hamba ya Allah? Kenapa akhir-akhir ini dia jadi semakin jarang pulang? Semoga nggak terjadi apa-apa pada suami hamba. Jangan biarkan hamba punya prasangka buruk kepadanya ya Allah. Bu, ayo kita sholat. Iya sayang, sebentar ya. Aku nyesel kenapa nggak kenal kamu dari dulu. Kamu cantik, muda, dan bisa bikin aku bahagia. Jelas saja, Mas. Karena aku butuh uang. Apapun aku lakukan demi uang. Aku merasa tadi di surga.
Aku pamit dulu ya. Mas, besok kalau Mas mau kesini tapi Yuni nggak ada, Mas tunggu sebentar ya. Yuni mau ke salon. Mau aku antar? Nggak usah, Mas. Udah, pokoknya kamu tunggu aja di sini. Besok kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sis, Bapak, mana Permana? Permana belum pulang, Pak. Hari gini belum pulang. Kemana aja? Katanya sih ada janji sama orang. Apa kamu sudah sampaikan yang Bapak bilang itu? Udah saya sampein sama Kang Permana. Bapak mau minum apa, Pak? Kopi aja, kopi. Silakan duduk, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya, iya, iya. Riz. Kamu tolong belikan kopi, ya. Nih. Dan semua yang kurang-kurang apa, beli pakai semua aja. Tapi, Pak. Sudah, nggak apa-apa. Makasih ya, Pak. Permana pasti tidak pernah memberikan uang untuk Risma. Keterlaluan. Dasar laki-laki tidak bertanggung jawab. Permana. Di mana kamu? Biasa, banyak urusan, Pak. Urusan. Bapak dengar kamu jual tanah yang bukan hakmu. Kemana aja uangnya? Emang kenapa, Pak? Bapak selalu apa-apa Dian. Saya juga anak Bapak. Saya perlu izin sama Bapak. Enggak kan, Pak? Kemana? Bukan tidak boleh. Tanah hakmu kan Bapak udah berikan. Yang kamu jual itu hak tanah Bapak, tanah kakakmu Herdian. Nah sekarang mana hasilnya? Mana uang-uangnya itu? Udah habis, Pak. Buat bayar anak-anak sekolah, kebutuhan rumah, kebutuhan saya. Permana, apa uang belanja yang Bapak kasih itu nggak cukup? Cukup, Pak. Cukup! Saya pusing ngomongin duit terus, Pak. Sekarang mana surat tanah yang di Pematang? Sudah ada pembelinya. Mana, Pak? Buat apa? Pak, orangnya besok sudah mau bayar. Tinggal surat-suratnya dilengkapi. Mana? Tidak. Bapak tidak akan kasih. Itu bukan hakmu. Tua baka. Tahu nggak, Pak? Bapak sebentar lagi akan mati dan surat-surat itu tidak akan dibawa Bapak mati, Pak. Permana. Sekarang Bapak mending keluar dari rumah ini. Keluar. Bapak. Pak. Kang. Permana. Ternyata uang telah membutakan kamu, nak. Ya Allah. Risma, bicara sama suamimu. Aku ini orang tua, bapak, ayah kandungnya. Pak, maafkan suami saya, Pak. Dia nggak ada maksud untuk nyakitin hati Bapak. Sabar, nak. Kamu luar biasa. Terima kasih. Kamu harus hadapi anakku yang dia macam begitu. Tawakal. Iya. Biar Bapak pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang ke rumah itu? Maksud Akang, Bapak? Ya iyalah. Siapa lagi? Heran udah tua pelit. Lihatnya nanti mati. Kuburan banyak ular. Masya Allah, Kang. Akang jangan mengatakan kalau Bapak itu pelit. Selama ini yang membiayai hidup kita itu bukannya Bapak. Apa Akang lupa? Itu udah kewajiban orang tua. Selama ini aku gak pernah minta kan? Saya jual tanah malah dimarah-marahin.
Perhitungan banget sih. Kang, Bapak bukannya perhitungan. Tapi kan tanah itu kan bukan punya Akang. Itu tanah punya Bapak, Kang. Lagian, tanah yang Bapak kasih sama Akang kan udah Akang jual. Kang, sebaiknya Akang minta maaf sama Bapak. Akang udah nyakitin hatinya Bapak. Iya, nanti saya minta maaf. Puas. Sekarang saya mau tidur. Oh ya, satu lagi. Jangan sekali-sekalinya kamu cari muka di hadapan bapak saya. Apalagi untuk minta warisan. Astagfirullahaladzim, Kang. Emang saya menyayangi Bapak, Kang. Dia berhati mulia. Kang, sholat dulu, Gi, Kang. Nanti ketiduran. Diam! Bisa diem nggak? Jadi istri bukannya nangin, malah bikin susah aja. Pak Permana, surat-suratnya mana? Gini Pak, surat-suratnya ada Pak, lengkap. Cuman saya lupa naruhnya di mana. Bagaimana kalau Bapak bayarnya dulu, nanti surat-surat gampang Pak? Pak, kemarin perjanjiannya saya akan bayar kalau surat-suratnya komplit. Bapak bisa usahakan sekarang? Kebetulan Bapak saya kan udah tua, jadi lupa naruhnya di mana Pak surat-suratnya. Tapi pasti ada kok Pak, lengkap surat-suratnya. Nanti saya bawain kok Pak. Nah, begini aja Pak Permana. Ini surat perjanjian Bapak tanda tangani. Dan saya akan berikan sebagian sebagai tanda jadi. Ini uangnya. Saya permisi. Iya, makasih Pak ya. Ya sih, Bos. Gimana sih lu? Surat-surat nggak ada juga. Ini gara-gara tua bangka ini. Resek. Heran Bapak sama kelakuan Permana itu. Gak ada rasa hormat sedikit pun sama Bapak. Sakit. Udahlah, Pak. Perasaan. Bisa dimasukin ke hati. Pak! Di mana surat tanah itu? Cepat! Nggak bisa sopan dikit ya? Datang-datang sudah bentak Bapak. Bapak sudah bilang, Bapak tidak akan jual tanah itu. Itu bukan hakmu, Permana. Ingat, Bapak tidak akan jual, tidak. Bapak ini tuan tanah, Pak. Dan semua orang kenal saya juragan tanah. Bapak punya tanah berhektar-hektar, Pak. Mana sekarang surat-surat? Cepat. Sombong banget sih kamu. Lagakmu itu. Mau apa kamu? Ngapain kamu ngobrak-ngabrik kamar Bapak? Jangan dicampur. Pak, di mana kunci-kuncinya? Terlaluan, nggak punya hati nurani kamu. Jangan sok suci. Kamu mau pukul Bapak? Hah? Pukul. Kalau itu memuaskan hatimu. Lebih baik kamu bunuh Bapak sekalian. Bunuh. Silakan. Bapak ini udah tua bangka, Pak. Mendingan Bapak cepat mati. Sabar, Pak. Wah, Mas Permana baik banget sih. Beliin Yuni hadiah segini banyaknya. Mana bagus-bagus lagi. Itu sih belum seberapa. Apapun yang kamu minta pasti Mas beliin. Mau rumah, mau mobil. Mas baik banget sih. Emang Mas lagi dapat proyek baru ya? Enggak, tadi jual tanah. Laku tanahnya. Kalau gitu, Yuni nyobain yang ini dulu ya Mas ya. Mas, ini celana jeansnya nggak bisa dikancingin, tuh kan kecilan tuh. Ini deh Mas. Ya Allah, ada pertanda apa ini ya Allah? Kenapa pikiran aku nggak tenang? Hati-hati sayang.
Masih ngantuk ya? Jam berapa? Sebentar lagi mau subuh. Sayang, kamu bangunin bapak sahur ya. Ibu mau siapin dulu ya. Yuk. Pak, bangun Pak. Sahur. Sekarang kan hari Kamis. Rasulullah kan menganjurkan puasa Senin Kamis. Pak. Kenapa sayang? Bapak nggak mau bangun, Bu. Ya udah, biar ibu aja yang bangunin ya. Kamu sahur duluan. Iya. Ya sayang. Kang, bangun ya. Kita puasa Senin Kamis ya, Kang. Supaya keluarga kita dikasih keberkahan oleh Allah. Kita juga harus ajarin anak-anak jadi ahli puasa, Kang. Kamu kalau mau puasa Senin Kamis, silakan aja. Nggak usah ganggu orang tidur, ya? Sebentar aja, Kang. Nanti habis sahur, Akang bisa tidur lagi. Akang kan imam di rumah ini. Jadi harus uswatun hasanah untuk anak-anak. Diam nggak? Keluar! Pergi kamu! Akang! Risma! 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 Iya, Kang. Meja makan kenapa kosong? Mana makanannya? Bukannya Akang puasa sunnah? Gimana mau puasa? Sahur juga enggak? Cepat ambil makanannya. Cepat, malah bengong lagi. Kang, akhir-akhir ini Akang selalu pulang malam. Kemana aja, Kang? Saya was-was. Lagi banyak urusan. Urusan tanah. Bawel ya? Pengen tahu semuanya. Gimana saya mau betah di rumah kalau kamu gitu terus? Lihat ya. Nanti kamu saya cerai. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Kang. Istighfar. Jangan main-main sama kata-kata kayak begitu. Saya nggak main-main, saya serius. Ceritain kamu. Kang. Ya Allah. Kenapa suamiku mau menceraikan aku? Apa salahku ini, ya Allah? Apa salahku? Waduh, luas juga ya tanah Pak Permana ini. Jadi, tanah ini semuanya milik Pak Permana? Betul, Pak. Saya dengar dari orang-orang kampung sini bahwa tanah ini milik Pak Samsul. Ya memang, cuman Pak Samsul ngasih kepercayaan kepada saya. Lagi pula saya anak kesayangannya, Pak. Pokoknya, Pak, urusan tanah di sini Pak Permana yang pegang. Tenang aja, Pak. Oke, besok saya akan selesaikan pembayarannya. Oke. Oh, saya permisi dulu ya, Mas. Ya, lo Jack, gimana? Wah, udah ada mobil barunya. Oke, gua kesana ya. Oke, yuk. Bos. Siapa? Biasa sih, Jack, urusan mobil baru. Mas Permana, mobil baru ya Mas ya? Iya dong, ini mobil baru Grace lagi.
Tuh lihat tuh. Dia udah nggak segan-segan lagi ya ngeliat kemesraannya depan kita. Iya. Ih, dasar laki-laki tukang selingkuh. Iya, Bu. Laki-laki ikut tiap malam tinggal di situ. Kita jangan biarkan, Bu. Gawat. Kampung kita bisa tempat perzinahan. Ya Allah. Makasih ya, Bu. Nanti akhir bulan saya bayar. Saya malu, Bu. Saya ngutang terus sama Ibu. Nggak apa-apa, Koris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Risma, bukannya kamu orang kaya? Punya suami kan juragan tanah, kok ngutang sama Bu Dede? Kamu kan baru beli mobil baru, masa udah ngutang? Itu kan namanya aneh ya. Risma, bilangin ya sama suami kamu ya, jangan sombongnya selangit. Kemarin ketemu sama suami saya, dia takut mobilnya lecet, disuruh minggir. Lagian apaan sih yang disombongin? Kita juga kan nggak minta makan sama suami kamu. Iya bener, lagunya aja orang kaya. Lagunya selangit. Iya, Bu. Nanti saya sampaikan. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Gak ada. Kenapa sih, Bu? Bapak sombong sekali. Sampai-sampai warga desa nggak suka sama Bapak. Dedi malu, Bu. Sayang, Ibu juga tahu. Soalnya Bapak biasa hidup mewah. Jadi terbawa sampai sekarang. Gara-gara Bapak, kita dikatain keluarga aneh. Dedi sedih, Bu. Dedi nggak boleh sedih. Biar bagaimanapun, Bapak juga kan orang tua Dedi juga. Dedi berdoa ya. Mudah-mudahan Bapak bisa berubah ya, sayang. Iya, Bu. Berat nggak bawanya? Sini Ibu bawain. Nggak usah, Bu. Dedi masih kuat kok. Anak pinter. Aduh, Mas. Mesinnya halus ya. Gimana mau kedengeran? Orang yang tidak ditutup. Mas Permana kan janji mau beliin Yuni rumah. Cepetan dong, Mas. Biar Yuni nggak ngontrak lagi. Biar kita tiap hari bisa ketemu. Dan nggak ribet sama tetangga. Iya, nanti dibeliin rumah yang bagus buat kamu. Ya? Bener ya, Mas ya? Iya. Bapak! Kenapa sih, Mas? Cepat, ada istri anak saya, cepat nunduk. Bapak! Ngapain kalian di sini? Ini, Pak. Habis dari warung Bu Dede. Habis beli beras sama telur. Lumayan berat, Pak. Untung ketemu Bapak. Bapak nggak bisa nganterin kalian. Bapak buru-buru. Emangnya Akang mau kemana? Alah, bukan urusan kalian. Ya, terpaksa deh, Bu. Kita jalan lagi. Yuk, nggak apa-apa sayang. Kalau kita banyak jalan, tubuh kita kan makin sehat. Ayo sayang, yuk. Aduh, Mas Permana ini takut banget sih sama istri sama anaknya. Lain kali Yuni nggak mau nunduk lagi. Kan pegel, Mas. Udah, nanti Mas kasih hadiah ya buat kamu. Tenang aja kamu. Bener ya? Iya. Janji? Ya Allah, sudah 3 hari Kang Permana tidak pulang ya Allah. Hamba tidak tahu ia di mana ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Jika hamba sebagai istri melakukan kesalahan dan kehilafan, ampuni hamba ya Allah. Jika hamba belum menjadi istri yang baik, hamba hanya manusia biasa ya Allah yang tidak luput dari dosa. Ya Allah, berilah hamba-Mu kekuatan ya Allah untuk menghadapi cobaan ini. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Dan hanya kepadamu kami memohon.
Akang dari mana aja? Udah 3 hari nggak pulang-pulang. Bukan urusan kamu. Masya Allah, Kang. Saya kan istrinya Akang. Tentu saja saya peduli lah sama Akang. Kang, kemarin lagi pas waktu kita ketemu di jalan, Akang sama siapa? Sama siapa? Saya sendirian, nggak sama siapa-siapa. Kenapa? Tapi kan Akang tahu kalau penduduk di sini kalau ngelihat orang jalan sama yang bukan muhrim ya, Kang. Jadi bahan gosip, Bang. Alah, peduli saya sama desa ini. Bodoh amat. Sekarang kamu ambil baju kotor saya dalam mobil dan siapin saya air panas. Cepat. Iya, Kang. Ya Allah, dari mana saja Kang Permana? Apa yang udah dilakukannya? Assalamualaikum. Salam. Kenapa lihat? Pak, Bapak kok nggak mau puasa Senin Kamis sih? Walaupun hukumnya sunat, tapi kata Pak Ustadz sebaiknya kita lakukan. Kalian masih ingusan? Gak usah ngajarin Bapak. Risma! Risma! Iya, Kang. Suruh anak-anak diem. Ganggu aja. Kang, kata anak-anak itu benar. Mereka cuma ngingetin Akang. Kenapa Akang marah? Fair ya? Pak, kemarin orang-orang desa pada ngomongin Bapak. Kata mereka, Bapak sombong. Dedi malu, Pak. Sini kamu. Sini. Cepat. Dengar ya. Nggak usah dengerin apa kata mereka. Akang! Diam! Bukan mereka yang ngurusin kamu, adik kamu, ibu kamu. Dari Bapak. Kang udah, Kang! Tapi Pak, kata Pak Ustadz, kita nggak boleh sombong. Dasar anak kurang ajar. Nggak tahu sopan santun kamu. Ini nih jadi guru ngaji kamu. Iya, kamu juga. Sumpah demi Allah, Kang, saya nggak menghasut apa-apa, Kang. Sumpah. Ah! Kang! Jambung! Ampun, Kang, demi Allah, Kang. Sumpah. Kang! Kang, jangan pergi, Kang! Kang, jangan pergi! Bu, maafin Dedi ya, Bu. Gara-gara Dedi, Bapak jadi pergi. Nggak, sayang. Kamu nggak salah kok. Yuni, mana laki-laki yang sama kamu semalam itu? Pasti ada di dalam ya? Laki-laki mana? Orang nggak ada laki-laki kok di dalam. Alah, jangan pura-pura. Kita semua tahu kamu menyembunyikan laki-laki itu di dalam kan? Laki-laki yang biasa bawa mobil mewah. Pendatang baru kau udah mengotori desa ini. Terus terang ya Yun, kami keberatan kamu tinggal di sini. Kalau besok kamu masih menyembunyikan laki-laki itu di sini, kami semua akan menggerbek kalian. Kamu jangan bikin maksiat dong di kampung kami. Dasar perempuan murahan. Yuni kan gerah dikatain wanita nggak bener. Mas kapan mau ngawinin Yuni? Iya, Mas juga pengen cepet-cepet ngawinin kamu. Bener ya Mas ya? Kawin siri juga nggak apa-apa. Yang penting Yuni dikawinin. Iya, pasti kok. Mas, nanti kalau kawin, Yuni minta mas kawinnya 100 gram ya Mas ya.
Kan nggak banyak, Mas. Jangankan 100 gram, lebih juga Mas beliin. Apapun yang kamu minta pasti Mas beliin kok. Bener ya, Mas ya? Iya. Subhanallah. Pak Dian dan Pak Samsul ini sangat luar biasa. Tidak pernah tertinggal salat berjamaah. Alhamdulillah. Laki-laki kan dituntunkan untuk memakmurkan masjid. Pak Samsul. Maaf ya, Pak. Saya dengar-dengar dari tetangga, Pak Permana mempunyai wanita simpanan lain. Kalau bisa sih, Pak Samsul, tolong kasih nasihat dia. Kasihan Bu Rismala. Maksud Mbak Yuyun? Pak Permana selingkuh dengan wanita kampung seberang. Terima kasih Bu Yuyun atas informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita makan ya sayang. Nih, ini buat Neni. Bu, apa tidak ada makanan lain? Neni masih lapar. Neni pengen makan nasi. Maafin ibu ya nak. Ibu cuma punya makanan ini aja. Sabar ya. Bu, kenapa kita tidak ke rumah kakek saja? Di rumah kakek kan banyak makanan. Ibu malu nak. Ibu malu sama kakek. Selama ini ibu selalu minta sama kakek. Ibu nggak enak kalau ngerepotin kakek terus. Kakek udah baik banget sama kita. Bu, Dede mau kerja apa saja, Bu. Biar ini bisa makan nasi. Dedi! Dedi mau kemana, Ded? Ded! Dedi, kamu kemana? Ya sayang. Dad. Kakek, Om, Kamu kenapa lari-lari? Dede mau cari Pak Ustadz. Dede mau cari pekerjaan di rumah Pak Ustadz. Cari kerjaan? Buat apa? Dede mau kerja, Kek. Biar bisa beli beras buat Nini sama Ibu. Kasihan mereka cuma makan singkong doang. Astagfirullahaladzim. Cari kerjaan. Nah ini kakek nggak paham nih. Ayo pulang. Ada aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dedi, bawa ke dalam ya, Nak ya. Ya, Kek. Risma, kenapa kamu nggak ngomong? Hah? Semestinya kamu datang ke rumah, ceritakan semua kesulitan kamu sama bapak. Masa anak sekecil Dedi sudah terpikir mau cari makan? Masya Allah. Saya udah larang dia, Pak. Tapi dia tetap maksa mau pergi. Sebenarnya saya malu, Pak. Saya malu. Saya cuma hanya bisa merepotkan Bapak aja. Permana memang benar-benar keterlaluan. Rupanya benar desas-desus yang selama ini saya dengar. Kalau dia ada main dengan wanita lain. Dia jarang pulang ke rumah dan sudah nggak peduli lagi dengan keluarganya. Bapak tidak akan biarkan Permana menelantarkan anak istrinya. Bapak mesti bicara sama dia. Sabar, Nak. Sepertinya dia sudah punya perempuan lain. Saya rela, Pak. Kalau Kang Permana mau nikah lagi, saya rela. Mungkin saya sebagai istri kurang bisa membahagiakan suami saya, Pak. Ya, mudah-mudahan Kang Permana bisa jaga anak-anak. Bapak tidak setuju. Bapak harus bicara sama Permana. Ngurus satu bini aja becus. Mau mendua lagi. Anak apa itu? Anak durhaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya, Riz. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya Allah. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Permana, kamu itu kan sudah menikah. Kau masih berhubungan sama perempuan lain. Pokoknya saya mau cerai dari Rismala. Kamu jangan nyalakan Rismala. Dia itu perempuan soleha, baik. Kamu yang gak tahu diri. Bapak tuh gak tahu apa-apa, Pak. Rismala itu so tahu orangnya. Permana, pokoknya Bapak minta kamu tinggalkan perempuan itu. Lebih baik kamu urus Rismala dan anak-anakmu. Jangan kamu telantarkan. Kasihan mereka. Bapak juga malu. Kamu jadi omongan dengan kelakuanmu yang macam begitu itu. Malu. Saya nggak mungkin ninggalin Yuni. Yuni itu muda, cantik, bisa ngurusin saya. Rismala apa, Pak? Cerewet. Baik. Kalau kamu tetap akan menceraikan Rismala, kamu tidak akan dapat sepeser pun warisan dari Bapak. Gak bisa, Pak. Saya juga berhak atas warisan Bapak. Putusan Bapak udah bulat. Kamu harus tinggalkan perempuan itu. Kamu harus urus anak istrimu. Baik. Baik. Bapak pikir saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya mau? Salah, Pak. Asal tahu ya, Pak. Bapak ini tua bangka. Seharusnya sudah mati. Tega kamu ngata-ngatain Bapak. Suruh anak-anak tahu diri. Pak. Maafkan Kang Permana ya, Pak. Sekarang Bapak harus sembuh ya, Pak. Mana Permana? Mana? Kang Permana sudah 1 minggu nggak pulang, Pak. Astagfirullahaladzim. Maafkan Rismala, maafkan Permana. Dia sudah menzalimi kamu, istrinya yang begitu baik. Maafkan. Bapak nggak usah mikirin apa-apa ya, Pak. Bagaimanapun Kang Permana suami saya, Pak. Bapak harus cepat sembuh ya, Pak. Saya yang seharusnya minta maaf sama Bapak. Coba ya. Ardihan, cari adikmu. Ya. Cari ya. Pak. Dokter! Dok, tolong dok! Bos, besok lusa tuh ada pembeli yang mulai tanah yang pinggir kali, Bos. Mudah-mudahan sih, Bos. Orang yang suka. Iya, gue juga butuh duit. Gue mau kawin sama Yuni besar-besaran. Bang, nggak salah nih. Mau kawin lagi. Emang dengan istri lu udah nggak tokcer lagi? Mesin aja harus diganti yang baru. Gue juga, gila aja lo. Males sih. Gue lagi. Bentar. Ingat Allah ya, Pak. Sadar, Pak. Ingat Allah, Pak. Mana Erdian? Iya, Pak. Dian. Jaga Rismala. Jaga cucuku. Jaga dengan baik. Ya. Janji sama Bapak. Iya, Pak. Iya, saya janji, Pak. Saya akan jalankan amanat Bapak. Pak, sebut asma Allah, Pak. Sebut asma Allah, Pak. Istighfar, Pak. Dia semua. Pak, istighfar, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, Pak. Tidak tahu. Pak.
jenazah Pak Samsul wangi sekali ya pada saat dimandikan. Padahal belum disabunin. Iya, dia terlalu baik. Walaupun berkali-kali disakiti Pramana, tetap aja sabar. Permana itu bukan manusia, tapi dia setan. Dia anak durhaka. Bagaimana Pak Dian? Apakah masih ada yang ditunggu? Sebenarnya masih ada, Pak. Adik saya Permana, tapi saya nggak tahu ngubungin dia di mana. Kami nggak tahu cari dia di mana. Kalau begitu sebaiknya jenazah kita tutup sekarang saja. Karena sebentar lagi akan diberangkatkan ke kuburan. Sudah terlalu lama. Kasihan Pak Dian. Iya, Kang. Langsung aja dikuburkan. Iya, kita angkat sekarang, Pak. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita bantu untuk mengangkat jenazah. Mas. Siapa yang mati? Masya Allah, ini Bapak Akang yang meninggal. Masa nggak tahu sih? Akang lagi mabuk ya? Ini Bapak Akang. Bapak mati. Biarin aja mati. Mati sama hidup sama aja, pelit. Kang, Akang kemana aja sih, Kang? Bapak udah meninggal, Kang. Kena serangan jantung. Masya Allah. Namanya takdir ya takdir. Mau diapain lagi? Kamu itu betul-betul anak durhaka, nak. Bapak meninggal. Kamu masih nggak peduli. Mau ngapain, Nangis? Sedih? Nggak kayak kamu pinter nangis. Sedih, acting. Ngapain? Anak kurang ajar. Anak durhaka kamu, nak. Anak durhaka, Bapak meninggal. Kamu masih nggak peduli. Anak durhaka kamu, nak. Apa? Kang, Akang mau kemana? Ayo, Kang. Udah sana kubur aja sana. Akang mau kemana, Kang? Ayo, Kang, ikut ke kuburan, Kang. Ya Allah. Kayaknya tuh orang nggak bisa bayar, Bos. Soalnya surat-suratnya belum beres. Gua nggak peduli. Yang penting duitnya pada masuk dulu. Gua nggak peduli. Gue ini tuan tanah. Tanah milik bapak gua udah jadi milik gua sekarang. Udah deh. Kalau emang maunya begitu, terpaksa. Gue harus ngambil sama Dian. Kayaknya harus dengan cara kekerasan. Atur aja, Bos. Mir. Permana. Mana surat tanah? Kamu nggak lihat? Orang-orang lagi baca Yasin, semuanya ngumpul buat Bapak. Kamu datang-datang nanyain surat tanah. Tanah kuburan Bapak aja belum kering, nak. Nak, kamu tuh sudah nggak waras, sudah gila kamu. Diam, kamu yang nggak waras. Nah, kamu nggak malu takut aku mau dibawa, nak. Nak. Ternyata tidak sulit menemukan map itu. Nah, tunggu dulu, nak. Nak, diam. Nak, surat tanah itu sudah diwasiatkan Bapak buat istrimu dan anak-anakmu. Tidak akan kukasih ke mereka. Ini buat istri gua. Astagfirullahaladzim, Kang. Akang jangan ngezolimin kakak Akang sendiri, Kang. Ya Allah. Ya Allah. Berikan hidayahmu untuk suamiku, ya Allah. Kalau kayak gini caranya, kita harus cepet kawin, Mas. Uang Mas kan udah banyak. Perempuan itu memang mata duit. Dikasih duit sedikit, apa aja dikasih. Dasar bodoh. Tapi aku mencintai wanita ini. Dia harus jadi istri aku. Laki-laki itu memang bodoh. Dikasih servis dan goyangan sedikit saja, sudah mati kutu. Apa aja dikasih. Bu, seharusnya ibu pakai krok agar tidak sakit. Nggak perlu, nak. Kaki ibu nggak apa-apa kok.
Doain ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi nanti kalau jalan sakit. Enggak sayang. Ini semua gara-gara Bapak yang telah menyakiti Ibu kemarin. Enggak, Bapak nggak jahat kok. Bapak cuma nggak bisa ngendaliin emosinya aja. Ya? Nani benci sama Bapak. Bapak jahat. Iya, Bu. Dedi juga benci sama Bapak. Habisnya, Bapak udah gak peduli lagi sama kita. Shh. Kamu nggak boleh kayak gitu ya. Bapak nggak jahat. Biar bagaimanapun, Bapak kamu adalah orang tua kalian juga. Ya kan? Dedi sama Neni harus bersyukur sama Allah. Karena kita masih punya tempat tinggal. Kita masih bisa sama-sama kan? Soal Bapak, kita berdoa sama Allah ya. Mudah-mudahan Bapak cepat sadar. Ya sayang? Sekarang udah malam. Waktunya kamu tidur. Bu, kami tidur dulu ya. Ya sayang, sini. Sayang. Jangan lupa berdoa ya. Tidur ya. Ya Allah. Kenapa hamba seperti ini ya Allah? Tolong sadarkanlah suami hamba ya Allah. Kamu kenapa sih mukanya gitu? Mas Permana kan janji mau beliin Yuni rumah. Buktinya mana? Mas bener-bener nggak ngerti perasaan Yuni. Tinggal di sini tuh kan kecil, terus sumpek. Belum lagi, ibu-ibu tuh sering banget gosipin kita. Udahlah, kamu tenang aja, nggak usah ditanggepin. Sebentar lagi kan kita akan kawin. Masih enak ngomong kayak gitu. Aduh Mas, buruan kita pindah dari sini. Iya, tapi kan uang Mas belum cukup. Kemarin baru beliin kamu perhiasan. Terus bayar utang-utang kamu. Mas, tapi kan Mas masih punya rumah. Iya, rumah itu kan isinya masih ada istri aku dan anak-anak. Dan aku belum cerai. Tapi kan secara agama, Mas itu udah nyerahin Rismala. Jadi Mas berhak ngusir dia. Enak aja dia enak-enakan duduk di rumah. Dasar wanita nggak tahu diri. Akang, ya Allah, ya Allah. Kang, kalau Akang mengusir kami mau tinggal di mana, Kang? Bukan urusan aku. Cari tempat lain. Kamu sudah saya ceraikan. Kalau mau surat cerai resmi, ada di kawal. Kamu ambil. Kang, kalau Akang mengusir saya bersedia keluar, Kang. Tapi gimana sama anak-anak, Kang? Mereka masih pada kecil. Mbak, kalau udah disuruh minggat, minggat aja. Nggak usah pakai alasan dua anakmu itu. Sekarang, pergi dari rumah ini. Cepet! Kang! Tunggu. Nih, sekarang bawa. Biar nggak menu-menuin tempat kita. Cepetan! Akhirnya aku punya rumah juga. Lumayan daripada ngontrak. Sebentar lagi aku resmi jadi Nyonya Permana. Nyonya Permana yang akan menghabiskan uang Permana. Assalamualaikum. 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 Om Dian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Risma,
Dedi, Neni ada apa? Ini apa yang terjadi, Riz? Ada apa dengan kalian? Bapak jahat, Om. Bapak telah mengusir kita. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ya masuk. Sekarang bapak kalian ada di mana? Ayo masuk. Ini lagi sih yang dilakukan Permana. Masya Allah. Ayo masuk. Saya nggak tahu setan apa yang sudah merasuki badan adik saya. Kayaknya makin hari kelakuannya makin menjadi-jadi. Sekarang tega-teganya dia mengusir kamu sama anak-anak kamu. Mungkin ini sudah nasib saya, Kang. Saya minta maaf, Kang, kalau saya selalu merepotkan Akang. Jangan ngomong gitu, Riz. Kita ini kan bersaudara. Sebenarnya saya ada rencana mau keluar kota. Karena kebetulan saya diterima kerja di sana. Jadi kamu sama anak-anak boleh tinggal di sini. Selama apapun kamu mau. Subhanallah, Kang. Saya ikut senang ngedengernya, Kang. Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Dan soal kebutuhan kamu sehari-hari, kamu nggak usah khawatir. Nanti insya Allah tiap bulan akan saya kirimin uang. Saya kan belum nikah, jadi belum punya tanggung jawab apa-apa sama keluarga. Kalau perlu, akan saya buatkan warung buat kalian kelola. Gimana? Beli gulanya sekilo ya, Riz? Apalagi, Bu? Sama ini deh, minyak. Berapa semuanya? Gula, minyak, jadi 6.000. Ini ya, Bu ya. Kamu sangat murah jualannya, Riz. Semoga berkah ya. Kamu orang yang baik. Pantas warungmu berkembang dengan cepat. Alhamdulillah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, anak-anak ibu udah pada pulang. Sayang, tangan ibu kotor. Mendingan kamu langsung masuk ke dalam. Ibu udah siapin masakan yang enak. Hore! Betul banget nih. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan hamba rahmat yang tiada terbatas. Akhirnya kami bisa mandiri. Tidak merepotkan orang lain lagi untuk bisa hidup layak. Yun. Ini. Hai. Kamu nggak pulang, Yun? Buat apa pulang? Yang ada di rumah cuman ada laki-laki kesakitan. Aku udah bosen ngeliat dia. Masa sih suami sendiri dibilang kayak gitu? Udah nggak punya duit ya, deh? Ya gitu deh. Nggak ada duit, ya nggak ada kasih sayang. Aku dulu ngawinin Permana kan karena dia kaya. Dia anak tuan tanah dan dia jadi tuan tanah. Tapi sekarang duitnya udah nggak ada. Gitu. Jadi habis ini kita Ya iyalah, pakai nanya lagi. Yuk.
udah. Masa nggak puas sih tadi? Makasih ya. Iya. Besok kita ketemuan kan? Salam buat suamimu ya? Iya, ntar aku salamin. Tapi kalau dia masih hidup ya. Bisa aja. Udah. Masya Allah. Mimpi apa sih Purnama? Punya istri muda, genitnya minta ampun. Pakai selingkuh segala lagi. Padahal tahu nggak, suaminya di rumah sedang sakit-sakitan. Ya, mungkin ini karma buat si Permana. Dulu, ia menyanyiakan Risma. Sekarang, gantian. Wanita itu menyanyiakan Permana. Iya kan? Betul sekali. Ah, udahlah. Jadi ngomongin orang. Terdosa lagi. Ya udah. Udah. Becus. Emang kamu sehari ngapain sih di rumah? Kayak mayat hidup, hah? Males banget sih jadi orang. Aku mau kerja apa, Yun? Aku lagi sakit. Berdiri aja tidak bisa. Heh, Mas. Mas sakit tuh kan karena akibat Mas sendiri. Dulunya yang suka minum. Ya sekarang nikmatin aja. Kamu berubah. Menjadi kasar, kenapa? Berubah. Mas, jadi orang tuh mesti kreatif. Cari kerjaan kayak yang dapetin duit. Kalau cuma di rumah terus gimana bisa dapet duit? Emang duit jatuh dari langit, hah? Selama ini kan aku kasih kamu uang dari jual tanah. Mas, emang uang dari hasil tanah itu nggak habis dipakai, hah? Ya habis dong, makanya Mas cari duit lagi. Kalau Mas nggak bisa cari duit lagi, mendingan Mas ceraiin saya sekarang juga. Saya tuh nyesel kawin sama kamu. Apa? Cerai? Yun. Mendingan Mas tinggalin rumah ini sekarang juga. Aku udah bosen hidup sama Mas. Rumah ini kan sudah menjadi hak milik aku atas nama aku. Jadi aku berhak ngusir Mas. Ayo pergi. Oke, kalau memang begitu, aku butuh uang untuk berobat. Emang aku pikirin, mendingan Mas nikmatin penyakit Mas. Dasar orang penyakitan. Ayo keluar. Mendingan pergi. Ya. Ayo pergi. Ayo keluar. Ya Allah, mengapa nasib hamba menjadi begini? Apakah ini juga yang dirasakan oleh Rismala dulu? Hamba pernah mengusirnya. Ya Allah, di mana aku harus tinggal? Bu, minta teh manis hangat, Bu. Oh, iya Pak. Silakan duduk, Pak. Itu Kang Permana kan? Iya, orangnya yang sombong kan.
dia jadi gembel gitu ya sekarang akibat durhaka sama orang tua. Iya. Lebih baik jangan di warung ini. Bapak sedang sakit. Bapak pergi, Pak. Pembeli saya takut ketularan. Pergi, Pak, pergi. Orang gila. 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 Kasih ya, Ria. Risma. Risma. Astagfirullahaladzim. Akang, Kamu sudah hebat ya sekarang. ya Allah. Kang Permana, Aku mau minta maaf, Riz. Karena udah ngantarkan kamu sama anak-anak. Tidak. Kami tidak akan memaafkan Bapak. Bapak sudah membuang kami. Bapak jahat. Pergi. Kami tidak mau bertemu Bapak lagi. Bapak jahat. Bapak bukan Bapak Neni lagi. Neni, Dedi, Dedi. Astagfirullahaladzim. Kang, sebaiknya Akang pergi dari sini. Saya sudah bukan istri Akang lagi. Akang sudah menceraikan saya. Pergi. Risma. Risma. Maafin aku, Risma. Aku telah menyakiti kamu dan anak-anak, Risma. Aku telah diusir sama istri aku. Risma. Aku boleh gak tinggal bersamamu dan anak-anak, Risma. Lagi pula mereka darah dagingku, Risma. 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 Risma, maaf. Tolong aku, Risma. Aduh, Risma. Maaf, Kang. Saya harus pergi. Assalamualaikum. Risma. Risma. Bu, pokoknya Neni nggak mau tinggal sama Bapak lagi. Neni benci sama Bapak. Dedi juga, Bu. Bapak sudah membuang kita berdua. Dan Bapak juga sudah menyakiti Ibu. Lebih baik kita tinggal bertiga seperti ini. Ya Allah, kenapa hamba belum juga mampu menghapuskan sakit di hati ini? Tapi hamba nggak tega melihat keadaan Kang Permana, ya Allah. Bagaimana, Pak? Apa Ibu Risma mau menerima mayatnya Pak Rusmana? Dia nggak mau, Pak. Bahkan dia bilang lebih baik mayat ini dibawa ke Masjid Jajah untuk diurus di sana. Dan dia juga bilang kalau Pak Permana ini bukan suaminya lagi, Pak. Saya mengerti, Pak.
kalau Ibu Rismala masih tidak mau memaafkan kesalahan Bapak Permana. Ya sudah, mari kita angkat jenazah ini ke masjid. Mari Bapak, kita angkat. Ayo. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu isi hati hamba ini, ya Allah. Maafkanlah hamba, ya Allah. Jika hamba masih belum bisa menerima Kang Permana, jiwa hamba belum tenang, ya Allah, setelah menerima perbuatan dari Kang Permana selama ini. Ya Allah, jika ini memang untuk kebaikan, mudahkanlah hamba untuk maafkannya, ya Allah. Amin. Allahu Akbar. Wah, kenapa sih ini mayat? Sudah dicoba berulang kali diangkat kok nggak keangkat-angkat juga ya? Berat sekali nih. Badannya berat sekali. Iya. Ini mah Kang, kayaknya gede dosanya Kang. Tidak baik bicara begitu. Dosa. Ayo kita coba lagi. Pak RT, gimana nih Pak RT? Sudah dicoba berulang kali. Mayatnya nggak keangkat-angkat juga Pak RT. Gimana nih Pak RT? Tapi kerandanya nggak ada ya. Gimana kalau pakai gerobak tong sampah aja? Jangan. Biar bagaimanapun juga kita harus menghargai jenazah Pak Permana. Wira. Ya Pak. Cepat kamu ke rumah Pak Lukman, pinjam mobil boxnya. Biar nanti saya yang bayar. Baik Pak. Ayo cepat. Mari Bapak, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Berat sekali, Pak. Jadi Pak Permana meninggal? Ya begitulah kejadiannya, Pak. Oleh karena itu saya datang ke sini untuk meminjam mobil Bapak untuk mengangkat jenazah Pak Permana. Wah, maaf sekali Pak Sali. Mobil saya sudah 2 hari tidak dijalankan. Kan pas remnya habis. Pinjam mobil orang lain saja ya. Tapi jenazahnya sangat berat, Pak. Maaf sekali. Tidak bisa saya pinjamkan. Terima kasih, Pak. Kang, stop, Kang. Ada apa? Tolong, Kang, angkat jenazah ke masjid. Jenazah siapa? Jenazahnya Pak Permana. Pak Permana anak almarhumnya Pak Samsul? Iya. Waduh, gua kagak berani deh. Dia pasti gentangin gue. Gua kasih tau sama lu, Pak Permana itu orangnya jahat banget. Dia pasti ngetahin gua. Kagak Ini nggak bisa nih, Kang. Kagak gua pergi aja Yang lain aja deh. Kang. Kagak. Sekali Pak. Kenapa ya jenazah Pak Permana cepat sekali membusuknya? Baunya luar biasa menyengat. Maaf Pak RT, tidak ada satu orang pun yang mau meminjamkan mobilnya. Bagaimana Pak RT? Kalau jenazahnya kita bawa dengan gerobak sampah saja Pak. Biar cepat baunya itu hilang Pak dari sini Pak. Sangat bau sekali Pak. Betul juga Pak RT. Lebih baik baik itu kita segera bawa dengan gerobak sampah aja. Benar Pak RT. Mungkin ada permasalahan yang belum selesai semasa almarhum hidup. Bisa jadi. Atau mungkin juga ada yang ikhlas dengan kematiannya. Kita sudah berusaha mengangkatnya, tapi tidak berhasil juga. Sebaiknya kita berdoa saja. Semoga jenazah bisa kita segera bawa ke masjid untuk dimandikan. Mudah-mudahan saja Pak RT. Pak, jenazah mantan suami saya di mana Pak? Masih ada di bak sampah Bu. Kami mohon maaf karena kami belum bisa mengangkatnya. Karena jenazahnya seakan-akan menancap di tanah. Ayo Bu, kita lihat. Mari. Ayo, nak. Cepat sedikit ke sini. Tolong. Gisi. Kenapa nasib mantan suami saya seperti ini, ya Allah? Bu Risma, kami semua sudah berusaha mengangkatnya, tapi jenazahnya tidak bisa diangkat. Mungkin ini berkaitan semasa hidup almarhum. Bu Risma, tolong buka hati Ibu agar jenazah bisa kami angkat. Dan segera kita bawa ke masjid untuk dimandikan dari kafan Ibu. Pak RT, saya sudah memaafkan mantan suami saya, Pak. Saya ikhlas memaafkannya. Bagaimana dengan Dedi dan Neni? Saya juga, Pak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bapak-bapak, mari kita coba angkat lagi.
Mudah-mudahan jenazahnya bisa kita angkat. Mari Bapak-bapak. Alhamdulillah. Sekali nih. Ya Allah, sebesar apapun dosa suami hamba, ampuni dia ya Allah. Ringankan siksa kuburnya ya Allah. Wafatkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khotimah. Jangan kau ambil kembali hidayah yang sudah engkau teteskan pada hamba dan keluarga hamba ya Allah. Amin.